يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Al-akhilla yawma idhin ba'duhum li ba'din adu, bahwasanya orang-orang yang dia itu berteman, yang dulunya di dunia berteman, namun di hari kiamat ba'duhum li ba'din adu, mereka saling memusuhi, mereka saling menjauhi, mereka saling tak berfikir, tidak memikirkan kawannya dan sebagainya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Naam ayyuhal ikhwatul kiram, seseorang ketika di dunia berteman sama fulan, A berteman dengan B, B berteman dengan C, C berteman dengan D, dulu akrab di dunia, tapi ternyata pertemanan mereka dan persahabatan mereka justru bukan karena Allah, bukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka seperti ini akan menyesal pada hari kiamat. Banyak orang-orang yang malas. Kenapa dia bisa malas? Dulunya rajin karena kawannya, faktor temannya, karena lingkungannya yang salah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bercerita tentang orang-orang yang menyesal pada hari kiamat. Allah mengatakan yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi, pada hari kiamat orang-orang yang zalim, orang-orang yang lalai di dunia, mereka akan gigit jari pada hari kiamat nanti. Mereka mengatakan yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, kenapa dulu saya tidak mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa dulu saya tak rajin beribadah? Kenapa saya dulu tak rajin salat? Kenapa dulu saya tak rajin untuk belajar, tak semangat untuk ikuti kajian dan sebagainya? Ternyata mereka malas di dunia karena kawannya. Dia mengatakan ya wailata lam laitani lam attakhidh fulanan khalila, seandainya dulu di dunia aku tak menjadikan fulan menjadi kawan saya. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani, yang mana dulu dia yang membuat saya menjadi malas ketika peringatan udah datang untuk saya. Ada Al-Quran, disampaikan hadis oleh para asatidzah, oleh guru-guru kita, datang banyak ayat, dipelajari banyak ayat, asatidzah kita ngajarkan, ternyata masih malas. Hari kiamat mereka akan menyesal pada hari kiamat. Mereka mengatakan kenapa aku jadikan fulan menjadi teman, yang mereka ini melalaikan saya. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, lihat ke siapa antum berteman. Antum ni tulab, antum ni santri, masih masa-masa pembentukan. Kalau seandainya dibentuk di atas sebuah hal kemaksiatan, di atas sebuah kemalasan, di atas sebuah kelalaian,
sampai besar takutnya antum bakal lalai. Kenapa terbiasa untuk lalai di jalan Allah? Para ulama mengatakan man ta'awwada ala syai'in sara ahlah. Siapa yang terbiasa untuk di atas sebuah perbuatan, dia jadi ahlinya. Kalau dia terbiasa lalai sholat, jadi ahlinya lalai sholat. Kalau dia ini orang malas belajar, jadi orang ahlinya malas belajar, malas baca, malas nuntut ilmu, malas baca Quran, dan malas ibadah-ibadah yang lainnya. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, lihat ke siapa antum berteman, ke siapa antum berkawan. Kalau kawannya jelek, buang semuanya. Jangan dikira kita di pondok insya Allah aman semuanya, boleh berteman sama siapa saja. Siapa bilang? Ini cuman sigam. Lihat Mekah di sana. Di Mekah saja ada Abu Jahalnya, di Mekah saja ada Abu Lahabnya, di Mekah saja banyak sekali orang-orang kufar Quraisy yang memerangi Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi tempat kita. Maka dari itu walaupun kita hatta di pondok mana saja, di lingkungan mana saja, hatta lingkungan yang paling baik, hati-hati. Tetap biasanya ada yang buruk. Cari teman-teman yang bagus, berteman dengan teman yang bagus. Kalau kita ternyata nakal, kalau kita ternyata malas, sukanya lalai, dan itu menjadi kebiasaan kita, mulai berubah. Tinggalkan kawan-kawan yang lama, cari kawan-kawan yang rajin. Na'amullah. Lihatlah ada salah seorang yang membunuh 99 nyawa. Ternyata dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendatangi seorang rahib ahli ibadah, yang mana dia bukan ahli ilmu. Ketika dia bertanya, "Hali min taubah?" Apakah saya masih ada taubat? Apakah taubat saya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala la. Tidak. Engkau telah membunuh 99 nyawa. Tidak ada taubat bagi engkau. Faqatalahu. Maka dia bunuh ahli ibadah tadi, genap fakammala bihi mi'ah. Dia sempurnakan menjadi 100 orang yang telah dia bunuh. Kebiasaan dia suka membunuh. Kemaksiatan dia bukan maksiat yang ringan, maksiat yang besar. Dan itu bukan cuma sekali, 2 kali, 100 kali. Bukan membunuh apa saja, bukan membunuh manusia. Sampai ahli ibadah berani dia bunuh. Maksiat yang sangat besar sekali. Ternyata ayyuhal ikhwatul kiram, ketika dia datang kepada ahli ilmu meminta fatwa, apa kata dia? Hal min taubah, wahai fulan, saya masih ada taubat enggak bagi saya? Apakah Allah masih terima taubat saya? Qala na'am. Man yahulu bainaka wa bainat taubah? Iya, tentu jelas Allah menerima taubat engkau. Siapa yang mampu menghalangi engkau dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi syaratnya satu, intalik ila ardi kada wa kada. Engkau harus berpindah hijrah dari tempat lama engkau ke tempat ini dan itu. Fa inna biha unas ya'budun Allah. Karena di sana ada banyak orang-orang yang rajin ibadah kepada Allah. Yang mungkin engkau kebiasaan membunuh orang akan berganti kebiasaan tadi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang mereka ini memiliki sifat-sifat yang bagus. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kalau seandainya kita ini lalai di sini, cari kawan-kawan yang baik. Di mana mereka? Di masjid. Siapa mereka yang ranking 1, yang ranking 2, yang ranking 3, berteman sama mereka. Tinggalkan kawan-kawan yang buruk, tinggalkan kawan-kawan yang jelek. Mungkin kita niat mewarnai, tapi bisa jadi kita yang diwarnai. Itu bahaya teman. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan ini kaidah, al mar'u ala dini khalilihi. Seseorang tergantung dengan perangai kawannya. Kapan perangai kawannya buruk, sukanya malas, sukanya ngelawan asatidzah, sukanya dia itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala, malas baca Qur'annya, malas salatnya, kita berteman sama dia, al mar'u ala dini khalilihi. Kaidahnya sifat kita, perangai kita pasti sama dengan dia. Kita mengatakan aku cuma berteman tapi aku enggak seperti dia, wallahi mustahil. Karena yang mengatakan ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang tahu kondisi manusia. Allah menciptakan manusia, ternyata Allah ciptakan manusia perangainya sama dengan perangai mereka-mereka yang berkawan dengan siapa? Itu ayyuhal ikhwatul kiram. Maka pilihlah kawan yang baik.
Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan orang-orang yang berteman dengan kawan yang baik dengan kita berteman dengan orang-orang penjual minyak wangi. Naam, imma kita bisa dikasih hadiah sama dia, atau kita bisa beli dengan dia, atau minimal kita mendapatkan wangi dia yang semerbak. Kita senang sama dia, kita senang dengan orang-orang yang berwangi, aroma wangi dan sebagainya. Tapi sebaliknya, kalau kita berteman dengan kawan-kawan yang buruk, itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan-akan kita berteman dengan nafikhil kir, pandai besi. Dia bisa membakar baju kita, minimal kita mendapatkan bau keringat dia. Itu kata para ulama, ayyuhal ikhwatul kiram. Tanamkan dalam jiwa kita tidak senang berteman dengan kawan yang buruk, kawan yang malas, kawan yang tak rajin, suka membangkang dan sebagainya. Tanam dalam jiwa kita. Kalau fulan ini jelek, tinggalkan mereka semua. Kenapa ayyuhal ikhwatul kiram? Para ulama mengatakan, anil mar'i la tas'al. Engkau enggak perlu bertanya tentang akhlaknya seseorang, enggak usah. Tapi tanya tentang siapa kawan dia. Tanya perangai kawan dia bagaimana. Kenapa? Fa inna kulla qarinin bil muqarin yaqtadi. Sesungguhnya seorang akan mengikuti perangai kawannya. Itu kaidah ayyuhal ikhwatul kiram. Sebagaimana para ulama lainnya mengatakan at-tuyur ma'a amsalihha taqa. Yang namanya burung akan bertengger bersama kawan-kawannya. Burung merpati tidak ada ceritanya bertengger dengan burung yang lain. Burung pipit kah dia, burung elang kah dia. Burung merpati sama burung merpati, burung pipit bersama burung pipit, burung elang dan seterusnya seperti itu. Nggak bakal dia berteman dengan burung-burung yang lain, apalagi dengan hewan yang lain. Tidak ada ceritanya burung bersama kucing, nggak bakal ada ceritanya. Kenapa? At-tuyuru ma'a amsalihha taqa. Burung itu akan bertengger bersama siapa kawannya. Kalau seandainya antum berteman dengan orang yang buruk, ya berarti antum buruk. Tapi kalau antum berteman dengan kawan-kawan yang saleh, kawan-kawan yang rajin sholat tahajudnya, kawan-kawan yang rajin baca Qur'annya, wallahi ana yakin, insyaallah pun kalau antum tidak seperti mereka, nanti lama kelamaan akan terbentuk sifat mereka pada diri antum. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram. Dan kawan yang baik itu insya Allah akan peduli dengan sifat kita. Kalau seandainya kita mulai lalai, kita udah mulai jauh dari Allah yang ingatkan kawan kita, itu fungsi kawan. Dan itu sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Asr yang sering kita baca. Allah berfirman, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia, ana wala antum semuanya, lafi khusrin, berada dalam kerugian yang sangat nyata sekali. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haq, dan saling mewasiatkan, saling menasihatkan tentang kebaikan dan kebenaran. Kalau ini baik dinasihati, akhi, antum udah terlalu jauh, ayo balik. Kalau dia nggak mau, maka tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Kenapa? Mungkin untuk saat ini belum berpengaruh, tapi kalau kita masih berteman dengan orang-orang yang malas, akan seterusnya kita akan menjadi malas ayyuhal ikhwatul kiram. Maka dari itu para ulama mengatakan bahwasanya yang namanya kawan-kawan yang baik insya Allah akan menarik kawan-kawan yang lainnya. Yang awalnya mungkin kita itu biasa-biasa saja, kita akan rajin. Tapi sebaliknya, kalau antum berteman dengan kawan-kawan yang buruk, antum menyesal pada hari kiamat, dan penyesalan itu antum ucapkan laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Ya Allah, dulu saya bisa ini lalai gara-gara dia yang memalingkan saya dari mengingat Engkau. Nama ayyuhal ikhwatul kiram, lihatlah Abu Talib, pamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Abu Talib kondisinya bagaimana.
ketika Abu Talib mau meninggal, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi masih berada di atas kesyirikan, masih di atas agama jahiliyah. Ketika mau meninggal, Nabi ucapkan untuk pamannya Abu Talib, Nabi mengatakan, ya ammi, wahai paman saya, qul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, sebuah kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau ucapkan, aku yang akan jamin keselamatan engkau di akhirat. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, karena Nabi enggak bisa nolong seseorang yang enggak mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata di sebelahnya ada kawan lamanya miliknya Abu Talib, yakni siapa? Abu Jahal, Abdullah ibn Abi Umayyah, yang mereka keduanya mengatakan, atarghab an millati Abdul Muttalib ya Abu Talib, wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agama bapak engkau sendiri Abdul Muttalib? Gimana kau akan tinggalkan agamanya Abdul Muttalib? Ini ajakan kawan yang buruk. Padahal Nabi ngajak kepada kebaikan, padahal Abu Talib condong kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wallahi dampak kawan yang buruk terjadi pada Abu Talib. Ternyata Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah wa mata ala millati Abdul Muttalib, dan meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib. Kita perlu tahu ayyuhal ikhwatul kiram, kalau itu kondisinya, ternyata kawan yang buruk bisa mengalahkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mengalahkan dakwah manusia yang paling baik, yang mana itu bukan manusia yang biasa, keponakannya sendiri bisa ditolak gara-gara kawan yang buruk. Gimana dengan yang selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu ini akan berbahaya kalau kita berkawan dengan kawan-kawan yang buruk. Maka dari itu, tinggalkanlah mereka-mereka yang buruk, tinggalkanlah mereka-mereka yang lalai. Kalau antum diajak untuk lalai, kalau antum diajak ngobrol dengan orang-orang yang lalai, sukanya malas-malasan dan sebagainya, ngobrol ke sana ke sini nggak jelas, maka apa? Faqulu salama, ucapkanlah assalamualaikum. Anda tidak bisa gabung sama antum. Kenapa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau antum diajak ngobrol dengan orang-orang jahil yang ngalur kidul, nggak ada manfaatnya, yang nggak ada arahnya, nggak tahu kemana, bukan hadis yang disampaikan, bukan Al-Quran yang disampaikan, maka apa? Qalu salama. Tinggalkan mereka semua, ucapkan assalamualaikum. Anda nggak bisa gabung sama antum. Kenapa? Lewati dengan cara lewat yang mulia. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang-orang hamba Allah jika melewati hal-hal yang lalai, marru kirama, mereka lewati dengan cara yang mulia. Tinggalkan mereka saja. Itu kata para ulama. Karena kita nggak bisa menjamin ayyuhal ikhwatul kiram, sebanyak santri di sini, di mana pondok mana saja, itu biasanya ada oknum yang nakal, ada oknum yang jahat. Kalau seandainya kita berteman sama dia, wallahi bahaya. Wallahi bahaya. Dan ini anak sudah hidup lama di pondok sana, udah dari sejak SMP ke SMA, lanjut lagi kuliah, dan itu asrama selalu. Kalau berteman dengan kawan yang buruk, pasti buruk. Tapi kalau kita berkawan dengan kawan-kawan yang rajin, semangat dakwahnya, semangat sholatnya, semangat baca Qur'annya, semangat baca kitab para ulamanya, wallahi antum juga bakal semangat. Itu kata para ulama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.